Semoga kabar baik menyertai hadirin penonton YouTube yang berbahagia. Kali ini saya akan menyoroti tentang vandalisme. Dulu saya dan teman-teman masih anak-anak ketika melihat patung di dermaga menuju Bukanagara, itu dilihat karena dianggap penyesatan. Di antara patung-patung itu suka ada sesajen, padahal patung itu sebenarnya monumen untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia membuat jalan dari Cisalak Subang menuju Bandung lewat Bukanagara. Lebih kecewa lagi dengan perbuatan vandalisme itu sekarang ketika saya buka di kitab suci atau di literatur termasuk di internet juga sama, bahwa tinggi Nabi Adam itu 20 meter. Penasaran itu apakah benar? Setelah dibuka-buka lagi di dalam buku sejarah nasional maupun internasional, ternyata kalau di Yunani itu selalu bercerita tentang manusia-manusia raksasa zaman dahulu. Begitu juga di India. Nah, seperti kita lihat di video ini, di situ juga ada cerita-cerita manusia raksasa zaman dahulu. Kalau di Yunani ataupun di Romawi dihubung-hubungkan dengan kepercayaan terhadap matahari, bintang. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran ternyata. Manusia zaman dulu menganggap bintang sebagai Tuhan. Begitu muncul api, oh apilah sebagai Tuhan. Ada juga yang menganggap gunung sebagai Tuhan. Dan masih banyak lagi. Nah, kita hubungkan dengan budaya megalitikum, di mana ada dolmen, sarkophagus, kemudian masih banyak lagi keranda ya, keranda atau kubur batu, dan masih banyak lagi. Itu kan batu-batu besar yang dibuat kotak dan diukir seperti lihat di dalam gambar-gambar seperti ini. Untungnya masih ada benda-benda yang tidak terjamah oleh orang-orang yang suka melakukan vandalisme, dan ini sebenarnya membuat nilai keyakinan kita kepada kitab suci itu menjadi terbantu ya. Apa yang dikatakan di kitab suci, Nabi Adam itu ternyata 20 meter tingginya. Kemudian semakin hari manusia-manusia itu postur tubuhnya itu mengecil. Padahal dulu makanan manusia itu dari alam. Cari makanan dari alam. Kalau sekarang kan ada 4 sehat, 5 sempurna gitu. Ada makanan bergizi, selalu ada protein hewani, nabati, vitamin-vitamin lengkap. Sekarang hasil riset-risetnya seperti itu. Tapi kenapa badannya kok semakin kecil gitu. Di sisi lain, dulu bangsa Indonesia itu badannya dengan orang Jepang lebih besar daripada orang Jepang. Tapi sekarang orang Jepang badannya kan tinggi besar seperti Eropa karena gizinya, katanya begitu. Di satu sisi ada rotasi. Kalau melihat peninggalan-peninggalan purbakala seperti di gambar ini, kerangka-kerangka manusia yang ditemukan luar biasa besarnya. Walaupun di India itu hanya dikatakan diukur dengan besar manusia zaman sekarang itu hanya 2 kali lipat penemuan di sana. Sedangkan di Al-Quran Nabi Adam itu 20 meter. Berarti kalau 20 meter berapa itu perbandingannya? Kalau sekarang manusia Indonesia hanya 1,5 meter paling tinggi. Kalau 20 meter. Nah, tapi kita percaya karena ada peninggalan-peninggalan seperti ini. Kalau saja hanya mempelajari di kitab suci, tertulis ukuran manusia zaman dahulu, ya ragu ya, apa iya gitu kan. Karena kenyataannya kan orang Indonesia dengan Jepang pada zaman penjajahan, orang Jepang badannya lebih kecil daripada orang Indonesia. Sekarang karena gizinya baik,
ternyata Jepang badannya tinggi besar seperti orang-orang Eropa. Nah, kita kan ragu di situ. Berarti badan itu tergantung gizi. Gizi manusia zaman sekarang boleh dikatakan walaupun barang-barang impor datang dari tempat lain ke tempat kita, kemudian kita makan, badannya memang anak-anak saya sendiri sekarang badannya tinggi besar. Sementara ayah saya, kakek saya, termasuk saya sendiri badannya tidak terlalu besar. Karena apa? Karena memang faktor gizi. Anaknya banyak, makanannya tidak bergizi pada saat itu karena masih baru transisi, baru merdeka ya, habis DI, TNI dan PKI, di mana perekonomian memang morat-marit, semua orang juga begitu. Kadang-kadang ikan asin dipotong-potong dimakan bersama keluarga besar, hanya satu ikan asin begitu. Jadi jelas-jelas kurang bergizi. Makanya ketika sekarang anak-anak besar-besar kok terbalik. Zaman dulu Nabi Adam 20 meter tingginya, tapi sekarang orang kecil-kecil, padahal gizinya bagus. Nah, kan terjadi dilema-dilema pola pikir ya. Tapi ketika melihat gambar-gambar seperti ini, jelas berarti memang zaman dahulu itu masih alami. Manusia pertama diciptakan Nabi Adam ke bumi ini dibuat dalam ukuran yang sangat besar. Karena mencari makan sendiri beda dengan di alam sana waktu ketemu dengan Siti Hawa. Semua serba ada, buah-buahan apapun asal mau, makanan terjamin. Tapi ketika diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa terpisah dan mencari makan sendiri apa adanya. Ya jelas keturunannya juga melanjutkan seperti itu. Nah, yang kita hubung-hubungkan di sini adalah hubungannya dengan piramida, hubungannya dengan dolmen. Kok ada batu-batu besar seperti itu bagaimana? Ada yang mengatakan teknologi zaman dulu lebih canggih, membuat piramida sebesar itu, batunya disusun semakin tinggi itu caranya, teknologinya bagaimana? Tapi kalau kita percaya dengan postur tubuh peninggalan seperti ini, kerangka-kerangkanya memang bangunan-bangunan tersebut mungkin dibangun oleh orang-orang yang badannya memang sebesar itu. Itu sebagai bahan gambaran. Maka kepada anak-anak yang ada saat ini, kalau menemukan apapun dimanapun, jangan terlalu mengumbar emosi. Dianggapnya batu, tapi lain ini batu. Kalau digali ternyata itu adalah tulang benulang. Misalkan begitu. Jangan dihancurkan. Kalau sekarang kan tidak mau berpikir ke arah situ. Yang penting hari ini bisa dijual-jual. Di museum-museum Indonesia itu katanya itu patung-patung yang peninggalan zaman Sriwijaya, kemudian zaman Gajah Mada, semua itu di museum-museum itu katanya sudah tidak lagi asli. Sebab penemuan-penemuan lama itu mereka buat tiruan-tiruannya, kemudian diambil dan dijual kepada orang-orang kaya. Nah, di rumah-rumah orang kaya di Jakarta itu kalau ada taman, itu monumen-monumen atau patung-patungnya itu justru adalah zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Pernah juga. Kalau tidak salah waktu itu saya masih mengajar di sekolah elit swasta, tidak usah disebutkan di mana, yang jelas di Jakarta itu. Begitu ada undangan dari orang tua siswa, terus anaknya bilang, ini di taman Pak, ini taman ini, nah ini patung ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit Pak, ini zaman peninggalan. Kok ada di sini? Iya, ayah yang beli katanya, tapi saya lupa di Jakarta mana itu. Tidak percaya pada saat itu. Tapi setelah dibuka di berita-berita yang sekarang pun bisa dibuka di online ya, di Google bisa dicari itu. Oh, zaman dahulu memang orang-orang kaya itu banyak membeli peninggalan-peninggalan zaman purbakala dengan harga yang spektakuler. Padahal untuk apa? Padahal kalau ada di museum kan bisa dipelajari. Walaupun yang ada di museum juga bentuknya sama, karena mereka tuh membuat tiruan-tiruannya sebelum dicuri itu, mereka membuat dulu tiruan-tiruan patung yang seperti itu. Namun
kadar karbonnya kan beda. Ketika diriset oleh ilmu pengetahuan, kadar kandungannya kok beda. Ini bukan batu tua, tapi batu yang baru-baru belakangan ini. Salah satu contoh seperti itu. Ini sebagai bahan gambaran bahwa vandalisme itu merugikan umat manusia. Oke, kita lanjut nanti ya. Kita tonton dulu film berikut ini. Dalam mitologi Yunani, Gigan bahasa Yunani adalah raksasa yang merupakan anak Gaia bumi. Gaia melahirkan para Gigan setelah dibuahi oleh darah Uranus. Berdasarkan kitab suci yang ada, bahwa jin itu usianya sampai dengan ribuan tahun. Ketika manusia generasi ke generasi berganti-ganti, sementara jin itu masih terus hidup, sehingga bisa bercerita tentang masa lalu dan diinformasikan kepada manusia-manusia generasi terkini, sehingga orang yang dekat dengan jin, mereka itu dianggap orang hebat, orang yang bisa tembus ke masa lalu. Bahkan ada yang mengatakan juga reinkarnasi juga akibat dari pengaruh jin-jin masa lampau itu masuk bercerita kepada manusia generasi berikutnya, bercerita sama nenek moyangnya. Bahkan orang tuanya pun perilakunya dia tirukan persis apa adanya. Apakah itu suara, tingkah laku, gerak tubuh, belayan kasih, itu bisa dia tirukan dengan seutuhnya. Maka ketika makhluk-makhluk halus tadi menurut kitab suci itu menirukan atau bercerita tentang makhluk-makhluk dunia fantasi, manusia itu banyak yang percaya. Seperti kisah-kisah di Yunani yang boleh dikatakan juga orang agamawan mengatakan ini penyesatan. Tetapi karena didukung oleh data berupa benda-benda peninggalan seperti tengkorak, kemudian benda-benda peninggalan apakah emas, perak, yang dia katakan itu benar menjadi sebuah kenyataan. Jadilah dua versi, ada yang pendukung kitab suci, ada juga yang pendukung legenda-legenda yang beredar. Maka kini banyak juga ilmuwan yang tidak memihak, tapi cukup mengatakan menurut legenda Yunani demikian, menurut legenda Romawi demikian, menurut kitab suci apakah Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya seperti ini dan seterusnya. Hal demikian itulah yang melahirkan salah satu di antaranya latar belakang vandalisme. Patung-patung yang disembah padahal itu adalah monumen. Ketika diberi sesajen, akhirnya oleh agamawan yang fanatik dihancurkan. Banyak pendeta-pendeta zaman dahulu seperti di India itu membuang kerangka-kerangka manusia yang ukurannya tidak umum itu karena dianggap mengandung roh jahat. Maka lahirlah pemusnahan atau perilaku vandalisme sesuai dengan judul yang kita ceritakan kali ini, bahwa tema konten ini adalah vandalisme. Vandalisme itu lahir di antaranya bukan karena manusia iseng-iseng action spontan, bukan. Ada juga yang didasari religi, termasuk orang-orang agamawan zaman dahulu untuk melestarikan ajaran agama supaya tidak terkontaminasi. Inilah barangkali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.